khusus untuk proyek akhir saya, di mana saya sebagai saya masuk dalam divisi IT. Tugas saya adalah membuat VPS atau server sendiri, private server untuk kelompok proyek akhir saya, untuk di mana saya dapat menaruh database-database Odoo di dalam VPS saya. Oke, sebelumnya saya sudah mencoba beberapa VPS yang telah direkomendasi oleh mentor saya, di mana yang pertama ini saya sudah mencoba mengenai jagoan, yaitu providernya yaitu Jagoan Hosting. Nah, VPS Jagoan Hosting merupakan VPS yang dibuat dari Indonesia. Nah, ini saya sudah masuk ke bagian laman utama virtual servernya. Namun jika kalian yang belum, bisa kalian coba di Jagoan Hosting /VPS Indonesia paket VPS. Nah, di sini merupakan paket-paket VPS jika kalian ingin membelinya atau untuk mendapatkan akses terhadap VPS pribadinya kalian. Oke, di sini saya coba yang bagian paket yang ini, di mana sudah tersedia 2 core CPU, 2 GB RAM, 40 GB main storage, dan backup storage-nya 100 GB. Jadi ini yang paling murah, jadi saya pakai saja ini karena mencukupi per bulannya juga. Nah, tinggal kalian klik bagian bulanan ini dengan harga 100.000. Nah, di sini saya pakai contohnya saja, ini hostname, ini server name saya, dan ini nama domain saya masukkan. Lalu jangan lupa pilih OS-nya. Nah, pilih OS-nya itu disarankan adalah Ubuntu OS yang Ubuntu 20 versi 20 ini. Nah, jika sudah kita klik selesai. Nah, jika kalian sudah punya akun, pakai. Kalau belum, tinggal kalian daftar. Di sini saya sudah punya akun. Masukkan dulu. Kalian login, dan jika sudah login berhasil, tinggal kalian bayar sekarang. Nah, oke, sebelumnya saya sudah membayar dan saya sudah masuk ke dalam akses VPS pribadi saya. Namun di sini masalahnya saya menggunakan Jagoan Hosting itu error. Oke, kenapa error? Karena pada saat saya bayar, ini kan Ubuntu saya OS only, yaitu Ubuntu 20.4 ini. Namun jika saya bayar sekarang, entah kenapa di Jagoan Hosting tiba-tiba OS saya, operating system saya, berubah dari yang sebelumnya Ubuntu 20.04 berubah menjadi sistem operasi CentOS, atau berubahnya itu nih, bisa kalian lihat. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini kan invoice-nya. Invoice-nya di sini saya mendapatkan OS-nya itu X Next Gen Nebula, yang merupakan OS-nya ini yang saya dapatkan, CentOS. Jadi bukan Ubuntu. Nah, pada saat saya masuk ke dalam root server di CMD, saya malah masuk ke root servernya CentOS, bukan yang Ubuntu. Dan disarankan oleh Odoo itu sendiri, di package installernya ini merupakan kita memakai Linux, Debian, atau Ubuntu. Jadi kalau kita memakai root servernya itu basics-nya adalah OS-nya adalah Ubuntu, kita bisa langsung copy bagian sini dan tidak ada terjadi error. Namun pada saat saya menggunakan Jagoan Hosting sebagai VPS-nya saya, di sini entah kenapa pada saat saya memilih Ubuntu di awal pemesanan, pada saat saya bayar, yang masuk adalah CentOS ini, yaitu CentOS CentOS 7x8664. Nah, ini operasi sistem yang saya dapat. Dan entah ini antara error di bagian sistemnya atau apa, jadi saya error di bagian Jagoan Hosting. Namun sekarang saya akan mencoba kembali menggunakan VPS yang lain, bukan Jagoan Hosting, tapi saya akan coba salah satu provider yang ada di Indonesia, yaitu Rumah Web. Ini merupakan
tampilan untuk VPS rumah web. Nah, VPS murah terbaik di Indonesia. Nah, ini salah satu provider yang ada di Indonesia. Di sini tinggal kita pilih saja mau yang bagian mana. Di sini saya pilih yang paket S. Itu sudah 1 core CPU dan masuk. Di sini saya masuk saja yang bagian location-nya zone A. Nah, di sini saya pilih OS-nya. OS yang akan saya pilih yaitu adalah Ubuntu 20.04 64 bit. Oke. Nah, jika sudah tinggal kita beli sekarang. Nah, tinggal kita buat VPS-nya. Nah, di sini kita masukkan nama VPS, nama domain. Oke, seperti biasa tadi MSIB5 itu nama server saya. Lalu di sini masukkan contoh nama company-nya kalian untuk dijadikan nama domain. Udah paket VPS-nya, paket VPS yang S tadi 1 bulan Ubuntu, versinya oke, di sini saja. Nah, harganya itu 60.000 per bulan. Oke, dengan paketnya seperti ini. Jika sudah, tinggal kalian klik lanjut. Dan bisa kalian daftar jika belum punya akun atau belum punya akun, kalian bisa daftar. Kalau sudah, tinggal langsung login. Ya. Oke, jika sudah login di sini, kita pilih metode pembayarannya. Nah, di sini metode pembayaran saya lebih mending menggunakan kris dengan ada biaya tambahan sebanyak 1.000 sekian. Lalu di sini saya tidak menggunakan faktur pajak, tinggal kita lewatkan. Nah, ini merupakan invoice-nya ya, invoice dari rumah web ini. Ini merupakan invoice-nya. Di bagian sini sudah tertera harga total order dari satu paket, PPN-nya dan juga biaya GoPay tadi. Oke, jika sudah tinggal kalian klik check out. Sebelumnya kita centang dulu ini, lalu kita klik check out. Tinggal kita pilih saja kris di sini. Dan kalian bisa langsung scan saja kris di sini untuk dibayar. Nah, di sini pembayarannya berhasil. Jika sudah, kita kembali. Sudah, kita akan masuk ke dalam tampilan client zone-nya. Jadi, di sini merupakan tampilan laman untuk para klien yang sudah masuk atau sudah berbayar di rumah web. Di sini kita masukkan email yang tadi. Dan kita masukkan passwordnya tadi. Nah, oke, di sini ada masuk bagian client zone dari rumah web. Di sini kita masuk ke bagian VPS-nya sini karena saya menggunakan layanan yang VPS. Oke, berikut tampilannya. Oke, sudah masuk. Tinggal kita sudah benar MSIB5. Tinggal kita klik manage di sini dan nah, ini merupakan IP address-nya saya sudah masuk dan ini password root-nya saya. Oke, ini, nah di sini udah sesuai ya, Ubuntu 20.04. Nah, sedangkan yang tadi itu kalau yang pakai Jagon hosting, entah kenapa tiba-tiba berubah dari Ubuntu menjadi CentOS. Nah, disinilah mungkin bagian ada terjadi errornya atau gimana pada saat saya mencoba untuk menginstal database dari menginstal Udu-nya, Udu 16-nya di VPS Jagon hosting. Tapi di sini akan saya coba sekarang bagian Ubuntu. Oke, sekarang jika sudah masuk ke dalam sini, tahap selanjutnya adalah kita mencoba menginstal paket Udu 16. Nah, caranya kita masuk ke CMD. Di sini sudah masuk CMD-nya, tinggal kita klik ketik SSH root untuk masuk ke dalam root servernya. Add dengan IP address yang sudah dibuatkan. Oke. Oke, kita
masukkan root passwordnya yang ini, kita copy saja langsung. Nah, di sini kan password, tinggal kita paste dan kita klik enter. Oke, di sini kita sudah masuk ya ke bagian root dari server Ubuntu ini. Nah, kita sudah masuk. Sekarang hal yang pertama kita lakukan adalah kita langsung masuk ke bagian Udo documentation untuk 16 ini untuk menginstal paket-paketnya. Nah, ini tinggal gampang, kita tinggal copy saja yang ada di sini dan kita masukkan satu persatu. Oke, sebelumnya kita kita itu dulu sudo apt upgrade ya, update dulu apa saja yang perlu diupdate. Oke, di sini sudah selesai bagian upgrade-nya. Nah, ini juga sudah selesai. Tinggal kita masukkan saja copy-copy bagian sini. Ketiga kopian ini tinggal kalian copy saja. Oke. Jika kalian sudah copy bagian 2 ini, sekarang copy yang ketiga ini merupakan instalasi untuk udunya kita, yaitu sudo apt get update dan sudo apt get install udo. Nah, jika ini sudah, tinggal kita klik enter dan kita tunggu proses penginstalannya. Nah, ini lagi menginstal, tinggal kita tunggu prosesnya. Ya. Oke, berikut tampilan setelah jika sudah di-download udunya di sini sudah selesai. Sekarang untuk masuknya kita kembali dulu ke bagian remote tadi, kita cek IP kita. Nah, ini kita copy IP kita. Lalu kita masuk ke sini. Kita tambahkan titik 2, lalu masukkan port untuk udunya itu seperti biasa 80069/web dan kita enter. Dan berikut tampilan dari master password untuk udunya sudah kita masuk. Nah, udah masuk. Nah, ini merupakan tampilan udu SOD kita sudah buat. Jadi tipe udu yang kita pakai ini adalah secara digital ya, bukan secara lokal, yang seperti yang sudah saya tunjukkan pada video-video sebelumnya. Saya sudah tunjukkan bagaimana yang lokal dan bagaimana SOD, dan sekarang saya sudah membuat private server khusus buat saya sendiri untuk membuat bagian tipe udu SOD-nya. Nah, di sini seperti biasa saja, tinggal kita masukkan master password, database name. Ini master password jangan sampai hilang. Ini pakai demo data, kita create database. Oke, tampilan udunya sudah masuk ya di sini. Nah, di sini kita tinggal coba-coba saja login seperti biasa. Nah, kita coba di sini admin, passwordnya tadi juga admin. Coba. Oke, sudah masuk. Nah, ini tinggal kita activate saja semuanya di sini yang perlu, misalnya sales. Tinggal kita coba sales dulu, terus inventory, segala hal yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Nah, inilah caranya kita mendownload udo di VPS yang telah kita buat, dan cara kita memakai VPS-nya, dan cara downloadnya di bagian CMD ini. Nah, di sini sudah berhasil. Kalau yang Jagon Hosting itu dari awalnya sebenarnya berhasil, tapi di bagian OS-nya itu ada kesalahan di bagian OS-nya pada saat saya membeli VPS di Jagon Hosting, di mana saya seharusnya saya pemesan Ubuntu, tapi malah masuk ke invoice saya itu ke sistemnya malah berubah jadi CentOS. Nah, di situ itu yang membuat errornya. Sedangkan direkomendasikan di dalam Ubuntu ini yaitu adalah Ubuntu atau sistem operasi Linux Ubuntu. Oke.
Oke, di sini sudah masuk. Coba kita cek. Oke, nah di sini sudah ada ya sales. Nah, ini bisa kita cek sendiri. Sales, dashboard, invoicing sudah masuk. Coba uh, inventory, kita kurang inventory. Caranya tinggal kita klik apps, lalu kita install yang inventory ini. Kita lihat karena saya memakai demo data, jadi semua data-data di sini yang masuk produk-produknya itu masih dalam bentuk demo. Dan ini bisa kita utak-atik bersama di IP yang sudah saya buat. Ini IP VPS saya di rumah web. Nah, ya kan? Nah, ini IP VPS saya di rumah web. Dan kita bisa langsung login saja menggunakan port Udu-nya. Oke, nah di sini kita coba tes. Apakah sudah masuk inventory? Oke, sudah ada. Lalu produknya apakah juga sudah masuk produknya? Yap, sudah masuk produknya. Oke, aman. Nah, jadi ini bisa saya langsung share ke beberapa karyawan atau staff, langsung bisa mereka langsung login dulu. Oke. Nah, mungkin dari saya sebagai staff IT untuk langkah pertama yaitu mensecure VPS pribadi untuk masing-masing company kita di dalam kelompok. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke dalam VPS Udu yang providernya adalah rumah web. Nah, mungkin kesimpulannya yaitu kalau saya menggunakan Jagoan Hosting itu sistemnya tidak membaca Ubuntu-nya sehingga OS-nya itu berganti jadi ZenOS. Sedangkan kalau rumah web itu aman saja dari awal. Dengan harga 60.000 kita sudah mendapatkan satu bulan VPS untuk kita menggunakan IP ini. Dan kita bisa membayar lagi atau melanjutkan lagi untuk bulan-bulan berikutnya. Nah, kira-kira seperti itulah untuk VPS saya di rumah web. Nah, kira-kira segitu dulu video untuk hari ini mengenai hostingan VPS untuk divisi IT untuk menjalankan SOD Udu kita di private server kita. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.